Oke, jadi teman-teman, selamat pagi. Ini merupakan modul 201 ya. Jadi teman-teman nanti akan terbiasa dengan angka-angka itu. Modul 2 ini merupakan modul seputar money management mastery ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih teman-teman secara mindful menata keuangan Anda ya. Karena saya yakin Instagram zaman sekarang, sosmed zaman sekarang banyak orang-orang yang self declare menjadi financial expert. Banyak orang yang karena follower banyak, dia ngomong apa aja menjadi suatu kebenaran. Teman-teman, saring setiap informasi yang Anda dengarkan dari media sosial manapun, dan pastikan orang yang mengajarkan itu punya kredensial yang layak untuk bisa mengajarkan namanya financial planning. Karena kenapa? Jangan sampai ya teman-teman buat karena ngikutin kata-kata mereka yang tidak punya basic yang benar, nanti pada akhirnya menjadi bumerang karena disalahin oleh klien di kemudian harinya. Ya, jadi make sure kalau ada sesuatu yang misalnya sifatnya teman-teman bingung, silakan consult ya, bisa ke Bro Diki, boleh ke saya atau ke ini senior agent yang teman-teman kenal ya di dalam komunitas kita. Ya, karena saya yakin zaman sekarang mau viral tuh gampang ya, share something itu gampang, pastikan yang kita share itu ada 3. Satu, dia wajib positif ya, yang kedua sebisa mungkin ekologis. Jangan sampai kita mengajukan orang lain untuk kita mendapatkan sesuatu. Ya, dan yang paling penting lagi, pastikan juga dampaknya ini kita harus mikirin apa yang kita sharingkan kepada kliennya kita ya, dan konstruktif apa pastinya, positif, konstruktif, dan ekologis. Oke, ini saya akan skip aja karena teman-teman pasti nanti udah tahu juga lah ya daily leadernya, background semua, saya akan skip aja. Nah, agenda kita pada hari ini ialah pertama, kenapa sih financial planning gitu ya. Aduh, ngapain capek-capek gua belajar keuangan, yang penting masuk uang udah cukup deh. Ya, setiap bulan masuk udah oke lah, yang penting uangnya nampak ngalir ya, Anda pegang uang udah oke. Emang perlu, nanti kita akan lihat ya. Nah, kemudian indikator kekayaan. Apa sih indikator kekayaan kita? Emang kadang kita bingung ya, usia saya segini emang uang yang saya dapatin cukup nggak gitu? Atau jangan-jangan gue ini udah berlebihan? Atau jangan-jangan, aduh, gue belum ada apa-apanya ini. Nah, dia ada namanya The Millionaire Next Door. Ada bukunya itu teman-teman boleh baca ya, bagus banget ya. Nah, kemudian manage your cash flow, manage your life. Karena banyak orang, saya yakin teman-teman, gak di dalam sini ya, di luar sana, Anda pasti sering ketemu entah mau klien, entah mau prospek gitu ya. Atau jangan-jangan keluarga Anda sendiri gitu. Ketika income dia naik, entah kenapa, pengeluaran dia otomatis naik gitu. Secara nggak ada alasan atau something yang bisa dilakuin gitu. Ternyata mereka membenarin aja gitu, pembenaran. Nah, teman-teman, terus yang terakhir saya tutup dengan hutang ternyata bukan hal yang buruk gitu ya. Dan di sini saya tidak ngomong dari sisi agama dan semua, tapi teman-teman nanti kita akan bersama-sama secara bijak dan bajik melihat ternyata hutang itu bukan hal yang buruk gitu. Nah, kalau nanti kita akan lihat apa ya. Nah, sekarang kita masuk yang pertama dulu. Why financial planning? Kenapa sih financial planning gitu? Kenapa ribet-ribet belajar keuangan? Tapi kan kita di sini insurance doang. Teman-teman, insurance itu bagian daripada financial planning. Kalau lu hanya ngomong tiap hari insurance, segala produk di harga insurance, maka itu akan jadi bumerang. Maka jangan heran di luar sana banyak media sosial yang banyak orang protes tentang nilai tunai. Nah, pertanyaan cuma satu, apakah benar biar berasuransi itu lihatnya nilai tunai? Atau jangan-jangan ada something yang bisa dilakukan untuk mengembangkan nilai tunai yang mereka inginkan di instrumen keuangan lain gitu. Nah, sehingga financial planning ini perlu. Teman-teman, ngomong tentang masalah uang atau keuangan, sering orang ngomong seperti ini. Pak dokter, lu matre banget. Tiap hari lu ngomong uang, tiap jumpa gue ngomong uang. Bisa nggak lu ngomong yang lain? Nah, teman-teman, coba tanyain ke mereka soal hal ini. Sebutin satu bidang pekerjaan yang tidak berkaitan dengan uang. Dan saya yakin tidak ada pekerjaan yang tidak berkaitan dengan uang, baik secara direct ataupun indirect. Nah, terus ada orang ngomongin, ya pemuka agama nggak pakai uang. Benar, tapi kan dia punya umat yang mensupport dia dengan uang. Ketika dia mau terbang menyebarkan ajaran agama dia, kalau tidak ada pakai uang, emang maskapai mau terima dia? Kan nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi yang pasti ialah suka atau tidak, kita akan berhadapan dengan namanya uang baik secara direct ataupun indirect. Kalau bukan kita yang keluarin uang tersebut, pasti ada orang lain yang mengeluarkan uang itu untuk kita, teman-teman. Ya, jadi pastikan jangan sampai nanti ketika kita misalnya mau ngerjain sesuatu, nggak apa-apa deh, gue passion doang aja, nggak perlu uang. Teman-teman, passion perlu diisi gitu. Makanya Anda harus familiar dan nyaman dengan nama uang. Nah, apabila dalam ruangan ini ada orang yang mungkin mempunyai limiting belief atau mindset tentang uang, mungkin ya, misalnya gini, kalau gue kaya, gue jahat. Nah, nanti kita boleh japri. Saya akan buka sesi counseling untuk kita nge-brainstorm ya,
bukan hipnoterapi, tapi kita brainstorm melihat apakah memang benar mindset-nya seperti itu. Tenang teman-teman, itu tidak salah, tapi itu pengalaman Anda ketika Anda masih kecil dengan sekarang. Kadang-kadang ada trauma masa lalu yang mungkin susah diajak untuk berdamai. Nanti saya akan ajarin beberapa cara untuk Anda bisa melakukan kiat-kiat cara NLP untuk bisa menembus itu dan Anda bisa break your wall gitu ya, sehingga uang itu akan datang dan Anda menjadi magnet uang. Itu penting. Nah, kemudian teman-teman, kita lihat di sini. Saya yakin banyak orang yang mungkin dia berani ngomong tentang hal-hal yang lain. Tapi ketika ngomong tentang masalah uang, banyak orang cenderung memilih untuk gue tidak pengen ngomong deh, letting flow. Nge-flow aja bro, gue tidak perlu ngomong, pokoknya gue bisa sama 3 kali selesai. Teman-teman, itu bukan hal yang aneh atau hal yang kayak kenapa sih kok dia kayak gak mau pengen ngomong tentang uang. Teman-teman, survei yang dilakukan oleh The People Almanac Book of List terhadap 3.000 warga Amerika mengenai ketakutan terbesar mereka. Teman-teman bisa melihat, masalah keuangan menempati urutan keempat, teman-teman. Jadi jangan heran orang-orang milih bunuh diri ketimbang nyelesain masalah keuangan dia, teman-teman. Karena kematian posisi nomor 7. Masalah keuangan posisi nomor 4. Lebih serem menghadapi masalah keuangan ketimbang menghadapi kematian, teman-teman. Dan celakanya, teman-teman, penyakit urutan ke-6. Masalah keuangan urutan ke-4. Jadi jangan heran kebanyakan orang meninggal bukan karena sakit. Karena stres akibat dampak finansial yang disebabkan oleh sakit tersebut. Makanya kenapa ada orang cancer survive, ada orang cancer meninggal. Kalau kedapatannya awal misalnya ya. Kenapa? Karena masalah keuangan yang menyertai penyakit tersebut. Ya teman-teman, jadilah berkat buat sesama. Kalau Anda sudah tahu masalah keuangan ini masalah yang cukup mengerikan, yang bisa membuat orang bisa katakan meninggal hanya karena masalah uang. Yuk sama-sama kita sharingkan ke mereka, ternyata ada loh cara untuk bisa membantu orang, untuk bisa share, dan mereka bisa terbebas dari malapetaka keuangan, baik secara mentransfer resikonya atau berbagi resiko ya. Jadi ada konvensional, ada syariah gitu. Ya lebih kurang mirip. Nah, teman-teman, tantangan apalagi teman-teman di sini kalau misalnya yang bergabung pada pagi hari ini ya merupakan seorang financial consultant ya, karena saya dengar info juga dari beberapa teman-teman ada juga yang hanya end user yang mengikuti. Kalau Anda ternyata nanti pada akhirnya menjalani sebagai consultant, sebagai seorang agent advisor, yang nomor 1 ini Anda harus bisa benar-benar break, artinya berbicara depan kelompok. Gue yakin tidak semua orang terlahir dengan bisa public speaking, tapi itu bisa dibentuk. Kalau ada kesulitan, silakan setelah ini boleh japri ya, balik ke record Anda yang undang Anda pada hari ini, atau boleh langsung ke saya, terserah. Nanti kita ngajarin cara bagaimana sih lu bisa akhirnya berbicara di depan orang banyak. Karena gimana pun teman-teman, influence your people, sehingga mereka bisa benar-benar ini ya, mau melakukan apa yang kamu lakukan, tentunya memberikan hal-hal yang berdampak dengan positif ya. Jadi mari kita sama-sama belajar. Oke, teman-teman, slide ini merupakan slide yang selalu saya tampilkan di semua acara keuangan. Kenapa? Karena ini juga mereminding saya sendiri. Hey, kita tidak hidup selamanya, ya. Tapi kita kebutuhannya itu tidak akan ada. Kita tidak akan bisa punya income selamanya, teman-teman. Saya selalu bilang ke orang gini, semua orang akan kaya pada akhirnya. Kalau tidak punya masa expire, suka atau tidak, kita semua dibatasi oleh waktu. Dan tidak ada yang tahu kapan, di mana, bagaimana, dengan siapa, dan bagaimana kronologis terjadinya, itu misteri, teman-teman. Yang pasti cuma satu, kepastian itu sendiri merupakan suatu kepastian akan datang. Kita nggak tahu kapan. Nah, teman-teman, suka atau tidak, ada masa-masanya kita itu ditopang oleh keluarga. Artinya, kita waktu itu ya financial freedom ecek-ecek lah ibaratnya ya, orang tua ngasih kita uang, kita mau makan apa orang tua belikan, kita mau kemana-mana ada yang support, kita mau sekolah ada yang bayarin, kita misalnya mau membeli sesuatu ada aja uang jajan bisa diminta atau uang saku bisa diberikan gitu. Teman-teman, sebenarnya kita semua pernah financial freedom, tapi masih kecil gitu, kita belum ngerti itu istilah financial freedom, sehingga we take it as granted, marah-marah nggak dikasih gitu. Pada financial freedom kita karena ada orang membantu kan gitu. Nah, teman-teman, ada mungkin protes. Pak, saya tidak usia 25 cari nafkah, saya usia 19 sudah bekerja. Oke, Anda orang yang luar biasa. Kita sebutin aja deh, orang pada normal people di usia 25 ketika dia mulai tamat. Di saat itulah dia baru tahu, ternyata kuliah itu satu hal. CV itu hal yang berbeda, dunia karir hal yang berbeda, nyari uang hal yang berbeda, nyari uang untuk membiayai hidup hal yang berbeda lagi. Nah, jadi orang baru sadar gitu. Ternyata hanya mempunyai IPK cum laude, summa cum laude dan semua itu nggak cukup tuh buat dia survive.
Akhirnya dia selama 30 tahun ke depan, dia produktif lah mencari nafkah untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang dia cintai. Sehingga setelah dia ditopang keluarga, dia menopang orang-orang yang dia cintai. Nah, pada orang normal di luar sana, pada suatu waktu, antara dia suka atau tidak, antara dia volunteer apa terpaksa, dia akan retire. Dia akan berhenti bekerja. Tetapi teman-teman, banyak orang lupa, ketika kamu retire, biaya hidup kamu tidak retire. Justru makin besar. Kenapa? Lo perlu biaya maintenance tubuh, perlu suplemen, perlu biaya pemeriksaan kedokteran, perlu lagi misalnya contohnya untuk traveling, karena sama masih muda nggak bisa traveling misalnya. Nah, sehingga Anda akan menjalani masa tua. Antara dua, teman-teman, Anda menjalani masa tua dengan kenikmatan, atau Anda menjalani masa tua dari kenikmatan. Artinya, you survive only, atau you enjoy your life. Nah, teman-teman, pada orang normal, dia pertama ditopang oleh keluarga. Dia menopang keluarga, dan pada akhirnya dia ditopang kembali pada orang normal. Teman-teman yang ada di ruangan pada pagi hari ini, sebanyak 10 orang ya. Saya yakin kita akan menjadi orang yang ditopang di awal, pastilah, kecil bisa ngapain ya. Kita menopang ketika kita sudah mulai bisa mencari nafkah, dan harapan kita menopang tanpa berharap ditopang kembali. Caranya gimana? Create your passive income. Mulai dari sekarang, Anda punya komisi setiap minggu. Jangan semua dibelanjain. Gitu. Apalagi kalau misalnya Anda punya kenalan, misalnya kayak leader Anda, Bro Ricky, yang ngerti tentang keuangan. Tanya, gue punya uang ini mau diapain? Gue belajar McD, gue IC doang, all you can eat, atau gue ngapain uang ini gitu. Teman-teman, Anda saya ajak di sini, kami ajak di sini untuk jadi pebisnis, bukan jadi karyawan. Jadi jangan sampai uang Anda itu awal bulan ada, akhir bulan habis. Buat apa? Gitu loh. Ya, teman-teman, ingat kita hidup bukan demi uang, tapi demi apa yang bisa kita capai dengan uang tersebut. Maka pastikan Anda memanfaatkan uang tersebut, ya. Nah, kemudian teman-teman harus diingat ya, banyak orang kadang-kadang berpikir, ya udah deh gue dapat uang untuk hari ini deh, besok gue pikirin. Teman-teman, Anda harus ingat, kita merupakan sumber uang bagi kita saat ini, kita kelak di hari tua, dan keturunan kita nantinya. Makanya teman-teman gunakan kekuatan compounding. Cari investment yang sesuai dengan risk profile Anda. Tentunya nanti berapa besar investasi, ya kita harus lihat itu. Nanti harus ada dana persiapkan, nanti kita akan lihat di slide yang terakhir nanti. Nah, teman-teman harus tahu, jangan hanya dapat uang dibiarkan. Ketika Anda membiarkan saldo di tabungan Anda bertambah, sebenarnya Anda sedang mengalami penyusutan dari segi inflasi. Jadi jangan senang kalau bank ngasih Anda misalnya setiap bulan, misalnya bunga 1 juta. Hati-hati teman-teman, itu bukan bunga sebenarnya. Itu hanya kompensasi kerugian Anda karena inflasi gitu lah. Makanya teman-teman Anda harus tahu, paham, melihat ternyata angka itu satu hal, daya beli hal yang berbeda. Kalau enggak percaya, teman-teman ke tempat supermarket terbesar di kota Anda deh. Kalau di Medan mungkin Brastagi ya, Jakarta mungkin saya lupa namanya, ada beberapa yang besar-besar ya. Itu teman-teman pergi coba, bawa uang yang sama, rutin belanjanya tiap minggu. Gak usah tiap tahun deh, tiap minggu aja deh, dari Januari sampai Desember. Gua yakin teman-teman kalau lagi tidak promo di bulan Desember, Anda dapat hal yang jauh lebih sedikit ketimbang di bulan Januari. Fotoin aja teman-teman, nggak percaya. Apa yang bisa Anda beli dengan uang yang sama, 1 juta deh setiap gitu. Ya, saya banyak lah. Dulu 1 juta saya bisa have fun selama waktu masa-masa SD SMP ya, bisa have fun selama seminggu. Sekarang teman-teman bawa anak-anak keluar 1 juta masih ngutang atau kreditnya gitu. Itu beda banget ya, kita bisa lihat uang kita itu udah nggak sama lagi. Apalagi sebentar lagi akan ada, ini ya cepat lambat aja ya, 3-0 kita akan habis, nominalnya akan kena demonisasi, jadi sedikit gitu. Jadi orang yang jutawan jadi ribuan ya. Jadi orang yang selama ini ngomongnya 1 miliar jadi 1 juta gitu. Jadi siap-siap itu akan inflasi lagi. Kenapa? Karena mindset orang ketika ngeliat uang ini kecil, wah gue harus naik nih. Nah, jadi siap-siap gitu. Makanya teman-teman prepare untuk hal tersebut. Nah, teman-teman, sehingga ya ini juga slide yang teman-teman akan sangat powerful kalau ngerti cara ngomongin ke orang lain ya, bisa menjadi berkat juga, dan bisa mungkin bagi teman-teman yang menjalani bisnis insurance ini bisa untuk closingan. Saya selalu bilang ke orang, apapun yang kita kerjakan, gue yakin kita pengen membangun kekayaan dengan bebas dari rasa cemas dan khawatir. Nah, yang pertama teman-teman, itu ialah ketika kita membentuk kekayaan. Ketika Anda di sini, saya tidak tahu di fase yang mana gitu ya, Anda meng-create kekayaan. Apa itu stadium 1? Apa itu stage 1 membentuk kekayaan? Ketika kamu menukarkan waktu kamu dan tenaga kamu untuk jadi uang. Hari ini Anda Zoom pagi, setelah itu Anda beraktivitas misalnya yang lagi jalan, Anda nge-prospek, Anda nge-recruit ya, atau misalnya pekerjaan yang lain, misalnya Anda ngajar dan lain-lain. Itu kan waktu dan tenaga Anda tukarin. Jadi teman-teman, nothing is free. Kalau kata orang, wah kerjaan gue tanpa modal, cuap-cuap aja. Hey,
Anda sudah buang waktu Anda loh, Anda sudah buang tenaga Anda, tidak ada yang gratis. Dan waktu dan tenaga Anda itu perlu asupan makanan Anda beli loh, Anda masak loh, itu nggak pakai uang. Jadi nothing is free in this world, teman-teman. Benar sesuatu yang tampaknya gratis, sebenarnya tidak benar-benar gratis kalau kita hitung. Maka teman-teman, ketika Anda masih wealth creation, ketika Anda masih muda, Anda dapatlah sebanyak-banyak dari sini. Artinya Anda masih punya waktu, Anda masih punya tenaga. Silakan. Ini yang sering dibilang orang dengan apa? Active income. Gak ada yang salah active income. Selagi lu masih sanggup jalanin. Ya, that's your privilege. Orang muda punya privilege dengan dia punya waktu dan tenaga. Jalanin gitu. Nah, teman-teman, hati-hati dengan namanya waktu. Kalau kamu tidak membuat agenda atas waktumu sendiri, maka orang lain akan memanfaatkan kamu untuk mengisi agenda mereka. Jadi jangan pernah katakan ke saya, wah saya tidak punya waktu sih, teman-teman. Anda yang ngatur waktu. Kalau Anda yang ngatur waktu, Anda akan diatur waktu. Maka punyalah agenda. Kalau nggak punya agenda di buku tertulis, minimal di handphone lah. Zaman sekarang udah canggih gitu ya. Nah, mulai start membuat. Kalau nggak terbiasa untuk seminggu, mulai dari sehari. Untuk Anda bisa create your wealth. Nah, setelah itu Anda akan masuk ke stadium kedua. Stage kedua yaitu apa? Wealth accumulation. Nah, di sini kita akan mulai udah enak. Artinya, kita sudah akan dibantu kerjanya. Bukan kita ngaji orang, bukan. Tapi di saat ini, ketika Anda masih tukarin waktu dan tenaga Anda untuk dapat uang, Anda sudah mulai punya uang untuk mencari uang. Kenapa? Karena uang kakinya 4, manusia kakinya 2. Caranya gimana? Diinvestasikan. Jangan hanya dibenamkan. Ya terserah, Anda mau dalam bentuknya apa? Ya adalah bentuk yang instrumen yang keuangan misalnya. Anda pengen mau reksadana, mau saham, mau obligasi, ya terserah. Atau misalnya Anda hobi yang berbentuk misalnya, beli properti misalnya, beli mobil itu disewakan, beli mobil untuk misalnya dijalankan beli ini Grab online misalnya. Ya terserah, yang penting uang jadi diamkan gitu. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita harus ingat sesuatu yang dikumpul, sesuatu yang terbentuk, yang ada tujuan untuk kita ngebentuk, itu harus kita protect. Karena kenapa, teman-teman? Di luar sana, kebanyakan orang hanya tahu bagaimana cara untuk nambah income. Tapi ketika ada something happen, mereka tidak tahu cara dengan protect-nya. Sehingga harus ada dibuat mitigasi resiko untuk memproteksi tersebut. Ya mulai misalnya dia punya bangunan, diasuransikanlah gedungnya misalnya. Ya misalnya dia punya skill, ya diasuransikanlah orangnya. Misalnya income-nya. Gimana caranya? Ya dengan beli critical illness protection. Atau kalau misalnya contohnya amit-amit, kadang kerja atau capek, kena tipes dan lain-lain, daripada uangnya habis, ya kenapa dia nggak beli asuransi kesehatan untuk menjagain. Jadi you need to protect. Nah, misalnya mau protect dari perpajakan, hire konsultan pajak supaya jangan saya pelaporannya kacau balau. Ya seperti itu banyak mitigasinya. Nah, setelah itu pada akhirnya tentunya gue yakin tidak ada orang yang ngebawa semua uangnya ke kuburan. Yang ada uang itu begitu si pemilik aset dan uang ini meninggal, dia harus mencari tuan yang baru. Jadi harta akan berubah menjadi estate. Harta itu punya tuan, estate itu tidak punya tuan. Harta tak bertuan, sehingga harta tak bertuannya harus mencari tuan yang baru. Cara gimana? Dengan hukum waris. Nah, hukum waris Indonesia agak unik. Tiga-tiganya sama kuat. Ada hukum adat, hukum perdata, hukum pidana. Nah, itu topik berikutnya ya. Nanti di modul mungkin 208 atau 9 itu. Yang teman-teman masih nanti ikut, nanti akan dapat modul tersebut. Nah, itu merupakan sesuatu yang harus kita tahu gitu. Jadi orang suka atau tidak, dia nyari uang itu ya ketika dia masih hidup, dia bisa menikmati, punya kendali. Tapi ketika dia meninggal, hati-hati. Jangan-jangan jadi kendala. Jadi pastikan teman-teman yang mau kita bentuk untuk keluarga, pasti itu merupakan mata air, bukan air mata, ya, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang disayangi. Jadi ingat teman-teman, ada 4 tahapan, Anda cari tahu sendiri Anda di tahap mana. Dan Anda bisa bantu klien Anda di tahap mana. Ya. Oke, kemudian teman-teman, kita akan masuk ke yang kedua, yaitu indikator kekayaan The Millionaire Next Door. Ini bagus banget ya, kemarin juga di-sharing oleh foundernya Pro ini, Dr. Arifin, ya. Dan bukunya ternyata ada teman-teman ini, The Millionaire Next Door gitu. Teman-teman boleh cari yang dia punya e-booknya atau dia punya buku fisik ya. Nah saya suka sih dengan caranya simple, tapi ya lumayan menusuk gitu, termasuk menurut saya juga gitu. Ternyata teman-teman setelah kita makin tua, ya aset kita harus ngikut gitu. Cuman parameternya selama ini kita nggak tahu, kita hanya membandingkan dari tahun ke tahun ya sebelum-sebelumnya. Jadi ya udah kita merasa kita udah nyaman aja. Ketika saya melihat ini, saya menjadi sangat tidak nyaman teman-teman. Karena kenapa? Anda kalikan loh, usia Anda yang income per tahun yang sekarang kamu miliki, kamu bagi 10. Nah, teman-teman, dengan income saya saat ini, dari Prudential gitu ya, ya anggap deh, kita bilang 75 to 100 million per month gitu misalnya ya. Kali dengan usia saya yang 35, saya harus punya net asset 3,5 M. Net asset loh teman-teman, kekayaan bersih gitu loh. Dan ternyata ketika saya lihat, oh gila ya, ternyata saya selama ini rasanya menyaman, ternyata angka ini kayaknya angka yang
belum nampak di SPT gitu ya. Kalau SPT laporannya benar gitu ya, itu harus lihat SPT-nya sampai gitu ya. Jadi kita kalau misalnya teman-teman, misalnya contohnya ada yang misalnya udah usianya 28 misalnya, atau misalnya usianya 26 atau 24 ya. Terus Anda punya income per bulan misalnya berapa? Misalnya saat ini yang punya income 3 juta ya, kita ambil contoh. 24 kali 3 misalnya. 24 dikali 3, kita bagi 10. Berarti harusnya kita lihat Anda itu sudah harus mempunyai 3 juta misalnya. Ada di sini saya tahu ada beberapa yang masih punya di angka segitu. Anda harusnya sudah punya di sini net worth Anda itu minimal net aset ya, itu di angka kalkulator error 24. Oh, 3 juta masih nggak gitu banyak ya. Itu masih di angka 7,2 net aset ya. Kita ambil contoh kalau misalnya Anda misalnya tadi usia income-nya 3 juta per bulan ya. Anda kali setahun. Oke. Berarti dikali 12, Anda dikali dengan 24, Anda bagi 10. Maka Anda dapatnya harusnya kalau Anda punya SPT ya, Anda lapornya udah 90 juta. Nah, ketika tahun depannya kamu punya income masih di 3 juta, angka itu akan berubah loh teman-teman. Itu akan menjadi kali 12 dikali dengan 25 bagi 10. Anda harus bertambah menjadi 90. Tadi 80 jadi 90 gitu. Jadi pastikan kalau misalnya contohnya kamu yang punya income seperti itu tidak punya aset yang bersih seperti 90 tadi, Anda masih belum benar-benar merupakan the next millionaire. Nah, pertanyaan gini, Pak Dokter, ini katanya milioner, gua 90 juta gitu. Berarti belum milioner dong, belum 1 M dong. Makanya teman-teman, kalau kamu sudah tahu angkamu masih jauh, coba cari tahu faktor apa yang bisa kamu ubah. Emang kamu mau usiamu jadi 100 tahun? Nggak mau kan? Nah, jadi cara gimana? Income Anda dibesarin teman-teman. Gimana cara kamu yang punya tadi aset bersih 90 juta bisa menjadi dapat 1 M? Perbesar income tahunanmu. Nah, kalau misalnya income tahunanmu di sini, kalau kita lihat ya, income tahunanmu misalnya kalau di sini tadi yang di angka 3 kali 12, 36. Anda naikkan menjadi 100 juta per tahun misalnya. Dengan usia yang sama ya, nggak usah usia sama deh, 3 tahun dari sekarang misalnya. Ya tadi usia 24, sekarang usia 27. Kita kali dengan 27, kita bagi dengan 10. Teman-teman, Anda akan punya net aset menjadi 2,7 M. Luar biasa kalau misalnya kita tahu cara untuk mencapai hal tersebut. Oh, coba potong kok. Ya. Kalau bisa pakai whiteboard nggak untuk jelasin? Oke, sip. Gua share dari screen dulu ya sebentar. Ya, biar lebih enak nih belajarnya. Wait ya. Gua post dulu. Oke. Jadi teman-teman ngelihat ya, kita ambil contoh ya. Oke, coba gini. Siapa di sini yang mau mencoba untuk menjadi misalnya Anda jadi klien ya, yang masih bisa available silakan ya. Di sini saya lihat ada namanya, ada Bro Adika, ada Bro Robert ya, Bro Kevin Kit, Mbak Tusnawita, ada Bro Sarvin, Sis Mary, Bro Kevin Tan, Dr. Lita. Silakan. Ada yang mau coba? Aku coba jadi klien kok. Oke, silakan. Nah, usianya berapa tahun ini? Usianya 27. 27 tahun. Oke. Income per tahunnya berapa saat ini? Income per tahun tadi Ya. bisa cari. Nah, kenapa dipakai per tahun? Karena gini, ada orang yang kadang-kadang dia mempunyai beberapa kondisi yang membuat dia punya income besar di bulan-bulan tertentu. Misalnya dia jual, misalnya ATK ya, tulis kantor. Kadang-kadang di anak-anak sekolah kan bisa besar income dia gitu. Atau misalnya dia sebagai guru les, kadang-kadang musim liburan dia nambah jobnya gitu kan. Nah, jadi makanya kenapa disetahunkan gitu. Nah, berapa? 36.
36 juta setahun, betul? Ya, Nah, kalau kita kali ini bagi dengan 10, berarti kita akan mendapatkan angka di 96. 97, betul? Ya, 97 juta. Nah, ini harusnya kalau pelapor SPT-mu, ini akan menjadi lo punya aset, net worth. Ya, udah termasuk kalau misalnya contohnya beli mobil di KPR-kan, dicicilkan, itu kan jadi pengurang gitu ya. Jadi ini Iya. aset yang merupakan aset bersih. Jadi aset bersih rumusnya ialah total harta dikurangi total hutang dan cicilan. Hutang cicilan itu seperti KPR dan sejenisnya. Jadi kalau misalnya kamu beli mobil, contohnya harga 300 juta, terus itu rupanya cuma DP 30 juta. Nah, sisanya itu akan jadi pengurang harta kekayaan bersih gitu. Nah, iya. jadi netnya seperti ini. Nah, coba nanti di rumah ngecek ya. Kalau selama ini belum punya pelaporan SPT, coba mulai nyatet. Gue punya harta atas nama gue apa-apa aja gitu. Nampak nggak? Oh, Nah, iya. harus jelas ya. Kadang-kadang kita nggak tahu loh. Sebenarnya kita di rumah punya apa aja gitu. Ya, itu penting. Nah, sekarang gini, pertanyaannya. Bagaimana seorang klien yang bernama Mary dan 97 juta ini bisa menjadi 1M, betul nggak? Kan ini mau. Untuk pertama. Betul? Iya. Nah, Mary lebih rela usianya gue naikkan atau ini gue naikkan? Income-nya yang dinaikkan. Income menaikkan. Nah, seberapa banyak menaikkan? Betul nggak? Itu pertanyaannya. Iya. Ya udah, berarti kita cari. Berarti tadi kan usia kali income bagi 10 sama dengan 1M. Ya udah, kalau mau cari income pakai matematika biasa, income sama dengan 1M dikali 10 bagi dengan usia. Nah, pertanyaan berikutnya ialah, seorang klien bernama Mary pengen punya income 1 miliar di usia berapa? Aset 1 miliar di usia berapa? Di usia 30. 30, oke. Kita cek ya. 1 miliar dikali dengan 10 bagi 30. Maka Mary harus memastikan ketika usiamu 30 tahun, ya, kamu sudah harus punya income tahunan 333 juta. Atau kalau dibagi 12, kamu sudah harus punya income 28 juta per bulan. Baru kamu bisa dikatakan miliarder. Oh, Nampak di sini? nampak. Nah, kalau mau lebih cepat silakan. Lebih cepatlah capainya. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya ngeliatin modul yang saya share, ada yang 1 in 3. Nah, itu saya akan bagian tips gimana dapat 1 miliar total income Anda dalam waktu 3 tahun. Ya, jadi ada kaitan di sana. Oke, so far ada yang mau bertanya tentang ini? The Millionaire Next Door? Teman-teman, rumus ini kalau teman-teman bisa pakai ke orang Anda jumpai, orang itu akan terbuka pikirannya. Karena kenapa? Selama ini nyaman-nyaman kan, mungkin nggak 3 atau 5 juta. Tapi ketika dia melihat, gila ya, ternyata gue bisa loh menjadi miliarder gitu. Nah, tapi harus ada caranya. Nanti kita ngajarin cara gimana gitu. Ya. Ini cocok Nah, untuk ngerekrut ya kok. Dua-dua, ngerekrut ataupun untuk menjual produk proteksi ke mereka. Karena kenapa? Ada nggak yang bisa membuat orang itu nggak bisa mencapai 28 juta per bulan? Tergantung apa yang dia kerjakan. Nah, betul. Dan satu lagi, kalau misalnya dia di tengah jalan untuk mencari 28 juta ini, supaya sakit-sakitan, nggak tercapai juga kan? Dan 28 juta ini kan bisa menjadi income harus dia proteksi. Potential income yang dia mau proteksi. Kenapa nggak? Jadi bisa kedua arah loh ini. Bisa untuk orang yang nambah income dia, atau untuk orang yang pengen mempertahankan atau memastikan income dia tercapai tanpa ada hambatan. Oh. Dapat ya, jadi bisa dua. Tergantung ya, tergantung arah pembicaraannya kemana, seperti itu. Oke, dapat di sini? Oke. Net asset itu artinya kan dia dari total income yang didapat dari kurangi semua pengeluarannya gitu kok. Oke, itu sebenarnya topik yang di berikutnya ya. Cuman aku akan bahas sedikit karena ada pertanyaan ya. Oke, sebentar. Oke, jadi gini. Misalnya kamu beli rumah, ya. Rumah ini misal harganya ini 2M, misal. Oke. Tapi di sini kamu DP 5 juta. Berarti kan sisanya berapa? 1,5 toh yang belum, betul? Nah, ini kan dikonversi ya cicilan. Atau bahasa kerennya KPR gitu. Nah, ketika pelaporan net asetmu bukan 2M. Nah, net asetmu berapa? Net asetmu 2M dikurangi ini. Berarti sebenarnya net asetmu 5 juta di tahun itu. Nah, iya, seiring waktu, kamu cicilan misalnya, sebulan 10 juta misalnya.
Nanti sampai bulan 12, kan udah tercicil 120 juta kan? Nah, berarti lebih kurang net asetmu ialah menjadi 620. Ini cara gampangnya ya, tapi perhitungannya asli itu ada hitung lagi. Bunga-bunganya lagi, compounding dan semuanya seperti itu. Makanya teman-teman, jangan pernah merasa terintimidasi dengan orang yang tiba-tiba beli mobil, dia beli rumah, dia beli sesuatu yang mewah. Harus pastikan itu dia cicil apa dia cash. Kalau dia cicil, jangan-jangan itu bukan net aset dia. Itu hanya untuk ngeliatin ke dunia. Tapi net aset dia sebenarnya cuma sedikit gitu loh. Ngerti ya? Jadi saya katakan tadi net aset itu benar-benar uang ini kamu punya loh. Bukan kamu utang kemana-mana. Kamu megang 1 M dulu aset. Artinya kalau ada apa-apa, ini bisa kamu likuidasikan. Bisa kamu jual untuk menjadi cash keras gitu loh. Apa? Oke. Nah, jadi inilah sebenarnya cara singkat untuk tahu net worth ya. Jadi kita bahas ini bukan uang bersih Anda ya, bukan harta total Anda, tapi yang setelah dikurangi faktor-faktor pengurangan seperti cicilan dan lain-lain gitu. Oke? Dapat? Oke, dapat kok. Oke, nanti itu lebih detail ada modul ya, tenang. Nanti ada modul untuk cara menghitung kekayaan bersih Anda. Nanti ada ya, ada poin-poin yang harus kita hitung apa-apa saja. Cuma ini sebagai untuk ini brainstorm dulu biar nanti tahu oh ternyata ada ya cara menghitungnya. Dan teman-teman, kabar gembira ialah kalau Anda tahu cara menghitung net worth, maka SPT Anda akan bersih. Ibaratnya Anda lapor ke pajak, itulah benar-benar harta Anda. Itulah tujuannya. Karena Indonesia masih melakukan sistem pelaporan gitu. Makanya kalau pelaporan harus tahu dong apa yang dilapor. Paling gampang ya, laptop yang bisa harga 35 juta gaming itu dilapor sebagai harta Anda gitu. Ya. Wah, karena KPA tenang, Bro Kevin. Masih belum bisa dikatakan langsung harus jok, enggak, nanti ada cara perhitungannya lagi. Ya. Nah, nanti ada cara perhitungan lagi. Tenang. Kita belum sampai ke sana. Mau tanya tuh. Ya, Itu kalau misalnya apa? Kan kalau orang KPR ya, berarti kan minus ya. Benar itu berarti misalnya ini millionaire next door ini kalau orang nggak capai minimal net aset dia di anggaplah usia 30 atau 29 misalnya. Itu artinya dia nggak pantas, dia belum bisa jadi miliuner gitu ya. Maksudnya gitu ya? Atau gimana sih? Dia belum bisa dikatakan untuk orang-orang kalangan seusia dia itu untuk millionaire next door-nya, dia belum bisa dikatakan orang yang the have lah. Belum kan orang yang berpunya atau orang yang middle height belum bisa. Kalau dia mengikuti ini ya, patokan the millionaire next door ini. Tapi kan income-nya relatif kok. Income-nya itu kan relatif ya. Maksudnya ada orang income 3 juta, ada orang income 10 juta, ada orang income 20 juta, bahkan ya. Jadi berarti kan relatif dong. Millionaire next door-nya itu kalau misalnya income saya 20 juta, tapi saya mencapai minimal net aset yang saya harus miliki, itu artinya gue ini ya, udah milioner gitu ya. Untuk millionaire untuk millionaire next door ya, untuk kategori millionaire next door ini ya. Iya, kalau untuk kategori millionaire next door. Tapi kan sebenarnya faktor untuk ngeliatin yang namanya orang ini sebenarnya udah mindful nggak dia punya pelaksanaan keuangan itu nggak hanya satu faktor itu. Tapi ini hanya faktor untuk benar-benar orang itu bisa ini loh, bisa menjadi brainstorm ternyata income dia belum cukup. Nah, income ini bukan income dari atlet doang ya. Dia punya investment, dia misalnya dia punya aset yang memberikan dia dividen, memberikan dia uang sewa, itu semua dihitung. Diakumulasikan. Sebenarnya kalau mau hitung lebih detail lagi, itu dia sebenarnya harus dikurangi dengan pengeluaran dia selama setahun sebenarnya. Jadi itu menjadi income bersih dia. Kalau mau lebih bersih lagi ya, menjadi income bersih dia selama setahun dikali 12. Gitu. Nah, terus kok ya. Kan itu kan nilai subjektif ya. Maksudnya kalau kita bilang anggaplah income gua anggaplah 20 juta. Berarti 20 kali anggap aja sih 20 juta dikali setahun kan 250. Ya. Dikali usia saya 29 dibagi 10. Berarti kurang lebih berapa ya? Mungkin 600 lah ya, mungkin. Oke. Nah, tapi kalau kita pahami bahwa income kalau kita punya minimal net aset 600 juta pun itu kita sebenarnya itu kan prasejahtera kan sebenarnya. Misalnya kita mau beli rumah zaman sekarang itu nggak bisa gitu. Jadi apakah millionaire next door ini relevan untuk kita yang misalnya ya kalau kita bilang situasi perumahan di Indonesia sekarang udah berapa gitu kan. Nah, jadi itu sih menurut saya. Nah, makanya the millionaire next door ini tidak bisa hanya satu ini dipakai. Karena saya bilang tadi kan kayak Mary tadi lah, misalnya dia 90. Ternyata SPT dia 90. Kalau hanya berhenti di sana ya udah Mary akan menjadi orang yang menjadi punya aset 90 juta selama-lamanya. Tapi kan dia mau cari tahu sebenarnya. Nah, pertanyaan bagus yang dibilang Bro Ricky tadi, selalu dapetin tadi angkanya berapa. Pertanyaan ialah gini, berapa yang mau lu naikkan? Berapa orang average sekitar dengan usia sepertimu yang lu katakan sukses? Nah, di sini mulai masuk mindfulness-nya. Artinya gini, berapa kategori income yang lu harus miliki atau aset lu harus miliki supaya lu dikatakan lu menjadi orang yang minimal, orang middle.
Misalnya kalau belum pede dengan high gitu ya. Oke, gue punya teman ternyata kayak punya rumah 2M deh. Nah, berarti lu harus ngejar. Nah, mungkin tadi ya kayak misalnya nasabah seperti Mary, lu nggak bisa punya income 28 juta, nggak cukup. 2M harus punya 56 juta per bulan. Nah, itulah dia patokan berikutnya. Nah, di Millennial ini lebih ke kayak misal gini. Nah, jadi gini, ini akan masuk slide berikutnya. Ini bisa menjawab juga ya, menjawab pertanyaan daripada Bro Ricky juga. Nah, sebenarnya gini, Millennial Next Door ini sebenarnya patokannya lebih kalau misalnya dia di bawah ini. Nah, ini harus diperbaiki dulu. Jadi misalnya gini, waduh, ternyata tadi misalnya kliennya seperti kayak Mary tadi. Wah, gua rupanya cuma ada megang 40 juta loh net aset. Wah, gila ya. Berarti selama ini uang gua habis kemana? Nggak main full pengeluarannya. Kebanyakan mungkin latih faktor, kebanyakan mungkin entah have fun, kebanyakan mungkin entah cicil-cicilan atau membeli sesuatu yang dilakukan pembenaran gitu ya. Nah, itu jangan-jangan nggak tepat berinvestasi, ikut money game kena makan, ngebeli saham nggak uang panas, sehingga kalau ada apa-apa dia mau nggak mau harus dijual, nggak ngerti misalnya dia harus ngapain dengan uangnya, atau dibenamkan terlalu banyak di tabungan sehingga tergerus inflasi gitu. Nah, atau jangan-jangan orang yang punya tadi misalnya harusnya dia punya net aset yang misalnya contohnya 5M, pada saat dia tahun itu dia ngeliatin net asetnya ternyata misalnya cuma 2M, hati-hati. Jangan-jangan dia baru mengalami kemalangan karena risiko keuangan. Dia bisa baru kena cancer atau dia misalnya ada kena suatu penyakit yang jangka panjang ya. Sehingga uang dia habis kan asetnya dijual. Nah, teman-teman, tujuan daripada The Millionaire Next Door ini minimal menjaga supaya lu jangan sampai di bawah angka yang seharusnya. Itu pertama dulu, step pertama. Jadi sebelum kita mau nyari yang namanya financial freedom, the have gitu ya. Ya minimal jangan minus dulu gitu. Jangan di bawah angka dulu. Itu pertama. Ya, jadi bukan berarti teman-teman, oh, mindful financial planning itu Millionaire Next Door. Berarti kalau gua udah dapat ini selesai lah. Enggak, teman-teman. Itu hanya step pertama dulu. Ya, terjawab ya. Di sini kalau misalnya dia, wih, gua nggak sampai ya gitu ya. Berarti apa yang salah ini selama ini sama gua? Karena cuma 2. Wah, jangan-jangan memang gua income-nya kurang gitu. Wah, jangan-jangan gua punya pengeluaran yang kebanyakan. Nah, sehingga kita masuklah ke topik yang berikutnya. Ini pemasukan harus dijaga, teman-teman. Kamu punya pemasukan, jangan sampai pemasukan Anda berturun, dijaga. Nah, pada orang yang mungkin non konsultan, bukan advisor, Anda harus punya proteksi income. Karena kenapa? Jangan sampai income Anda yang membuat Anda bisa membayar biaya hidup terputus, teman-teman. Ya, jadi pastikan ketika Anda hidup sehat produktif maupun ketika tidak sehat dan tidak produktif, Anda bisa punya income. Kedua, teman-teman, pengeluaran dikelola. Pengeluaran tidak bisa Anda jaga. Karena kenapa? Tetap harus keluar, tapi dikelola. Gimana caranya supaya jangan boncos? Nah, ini mungkin akan menjawab pertanyaan ya, KPR minus gimana, nanti akan ada jawabannya sedikit. Nah, tegaskan teman-teman apa needs sama wants ya. Oke, sekarang saya akan mulai bertanya yang sudah tahu, mungkin boleh agak-agak ya ditahan-tahan dulu nafsu untuk menjawab, yang belum tahu silakan. Saya pengen tanya teman-teman, menurut Anda, apa itu kebutuhan, apa itu keinginan? Nah, boleh ketik di kolom chat, boleh di-unmute untuk teman-teman yang mau saya menjawab pagi ini, biar bisa dapat sedikit gambarannya. Apa itu needs, apa itu wants. Ya, untuk yang baru dulu saya buka di sini. Ada beberapa mungkin seperti Sarvin, ada Kevin, ya, ada Mbak Vita, ada Kate, ya, ada Robert, enggak, udah pernah ikut sebelumnya, ada Bro Adika. Oke. Ada yang mungkin mau menjawab? Nah, kalau misalnya enggak, mungkin saya akan lemparin ke yang lebih senior deh, yang udah pernah berapa kali juga yang ngebahas ini. Nah, di sini di layar ada Sis Mary mungkin, coba silakan. Apa sih needs, apa itu wants gitu, biar bantu teman-teman yang lain. Needs itu berarti yang benar-benar perlu kita keluarkan gitu untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin kayak listrik, makan, minum, kebutuhan kayak gitu. Kalau untuk wants itu misalnya kayak kita pengen nih lihat jam tangan yang cantik banget, pengen banget beli gitu, tapi sebenarnya keuangan kita nggak terlalu cukup, jadi jangan dipaksakan. Tapi kadang kan orang karena keinginannya lebih besar daripada cara berpikirnya kan, jadi dia turuti apa keinginannya. Oke. Nice, thank you Sis Mary. Nah, saya akan bantu melengkapi apa yang telah Sis Mary disampaikan tadi. Nah, teman-teman, berbicara needs dan wants, itu sifatnya situasional. Anda harus lihat ya. Jadi konteksnya seperti ini. Kalau pada teman-teman yang mungkin memerlukan creation konten yang bagus misalnya ya. Terus Anda misalnya saat ini handphonenya masih handphone yang belum bisa punya fitur-fitur yang bagus gitu. Tentunya kan itu akan
nggak gitu menarik ketimbang orang yang memakai iPhone yang bobanya ada 3 biji gitu. Nah, sehingga teman-teman, ketika Anda bisa contoh tadi ya, nah sekarang nanti ini harus sedikit membahas tentang kapan sih kita boleh mulai berhutang. Nah, ini Anda harus tahu nih, hutangnya untuk apa dulu ya. Ini saya udah agak sedikit ambil topik yang belakang, saya akan bahas sedikit dulu. Misal gini, wah gua pengen sih untuk bisa ngebuatin konten yang bagus sehingga saya bisa meng-attract new potential client, customer, or relation. Nah, ketika itu, maka sesuatu benda yang mahal seperti iPhone Pro Max misalnya ya, itu mungkin akan dari yang sebenarnya dari wants bisa jadi needs, kebutuhan untuk Anda bisa nge-create konten, Anda menghasilkan dari hal tersebut. Sama dengan bisa contoh jam tangan Rolex. Bagi beberapa orang mungkin dianggapnya, wah ini sebenarnya hanya keinginan gitu. Tapi bagi orang-orang yang perlu bersosialisasi, yang perlu untuk networking, ini menjadi sesuatu needs. Karena orang itu ngelihat, wah lu punya privilege ya, lu punya hal yang bisa ngebantu lu untuk meningkatkan lu punya level. Tentunya teman-teman nanti akan ada perhitungannya, seberapa banyak Anda boleh berhutang. Itu penting, jangan sampai over berhutang sehingga menjadi kontraproduktif. Tapi teman-teman paling penting di semua apa? Anda harus disiplin kontrol diri. Artinya, benar, once akan bisa banyak pembenaran. Anda harus kontrol diri. Gunakan rumus seminggu demi seminggu demi seminggu. Kalau misalnya Anda mau beli, tahan seminggu dulu. Lihat, seminggu lagi Anda ngelihat gimana. Masih butuh nggak? Kalau masih tahan lagi seminggu. Kalau masih butuh, tahan lagi seminggu. Sampai 3 kali Anda lihat. Kalau masih butuh, memang berarti itu kebutuhan Anda. Ya udah, silakan Anda beli. Tapi kalau misalnya di tengah jalan, udah seminggu udah misalnya udah nggak pengen, ya udah berarti itu jalannya cuma bonus saja teman-teman. Karena saya yakin sering kali ketika Anda misalnya di mall, Anda berbelanja, Anda beli online shop, Anda bisa buat banyak pembenaran. Ketika Anda beli, letakkan di rumah, tergeletak, nggak terpakai teman-teman. Coba lihat di rumah Anda, berapa banyak barang-barang yang pertamanya Anda beli menggebu-gebu, sekarang tergeletak, nggak terpakai. Itulah wants-nya Anda. Ya, jadi mulailah disiplin, kontrol diri. Nah, teman-teman, manage your cash flow, manage your life. Ini topik kita yang berikutnya. Kita akan melihat di sini. Berbicara tentang cash flow, ini penting banget teman-teman harus tahu, karena banyak orang yang selama ini hanya flow, sehingga nggak tahu cash flow-nya kemana. Nah, apapun pekerjaan Anda saat ini, ketika Anda sedang merintis, atau Anda mau pengen fokus dan serius, Anda punya arus kas masuk, ada tetap dan tidak tetap. Ya, jadi kadang ada orang kayak tadi, dia musiman, dia bisa banyak, bisa nggak ada, bisa dapat sedikit. Teman-teman di insurance business, ketika Anda menjadi seorang konsultan keuangan, Anda itu masuk yang tidak tetap untuk di awal. Kenapa? Karena Anda belum tahu berapa banyak klien yang bisa masuk ke Anda. Sehingga kalau misalnya teman-teman masih ingat, untuk teman-teman yang masih belum punya cadangan, dana emergency atau saldo di bank yang cukup, saya selalu bilang, lu cari lagi kerja tetap lu di awal. Kalau memang lu belum sanggup untuk bisa yakin setiap bulannya. Tapi satu saat ketika misalnya Anda di posisi leader, misalnya kayak Bro Ricky gitu ya. Nah, Anda udah harus mikirin gitu. Anda sudah punya income tetap, sehingga gimana cara Anda mengembangkan hal ini gitu. Ya. Oke, ini ada yang baru join dengan Samsung ya. Mungkin yang baru join atas nama Samsung boleh diinfo atas nama siapa gitu. Soalnya di sini namanya Samsung SM3 A336E gitu. Ya, nanti boleh di chat ya. Oke. Nah, kemudian ada arus kas keluar, tetap dan tidak tetap. Nah, nanti saya akan bahas apa aja jenis arus kas itu. Teman-teman pada akhirnya ya gini, arus kas bersih itu bukan arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Jadi, teman-teman pastikan income Anda lebih besar ketimbang pengeluaran Anda. Ya, itu penting. Oke. Oh, oke, sip. Udah ada yang balas ya, saya rename-kan. Tolong teman-teman, saya akan bantu rename ya. Jadi kalau misalnya nggak tahu rename, infokan, saya akan bantu untuk rename. Oke, thank you, saya sudah rename kan. Baik, nah sekarang teman-teman 3 komponen money management, BCE gitu ya. Kalau misalnya beriki BDC ini BCE gitu ya. Nah, jadi ikut-ikut ini, singkatan gitu. Nah, BCE itu apa teman? Pertama, budgetkan teman-teman. Jangan pernah coba-coba membuat perencanaan tanpa dibudgetin. Ini tugas Anda masing-masing. Kalau nanti yang mau setor tugasnya silakan, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Karena ini tanggung jawab Anda terhadap diri Anda sendiri sebenarnya. Teman-teman lakukan satu yang namanya checkpoint. Checkpoint setiap awal bulan, checkpoint setiap akhir bulan. Kalau setiap minggu boleh, cuman agak ribet sih nanti ya. Kalau mau silakan ya. Saran saya minimal coba dari sebulan sekali dulu. Teman-teman tujuannya apa? Anda budgetin. Bulan depan mau ngapain? Bukan bulan ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bulan ini Anda udah nggak bisa budgetin lagi, karena udah terjadi. Nah, bulan depan Anda pengen ngapain gitu. Nah, misalnya contohnya, misalnya Sis Mary, wah gue pengen ini misalnya ngebeli iPhone yang lebih baru lagi gitu misalnya. Ya silakan, Anda mulai budgetin gitu. Nah, kemudian buat batasan anggaran. Oke, bulan depan gue pengen ngasih orang tua gue jalan-jalan. Gue akan buat budget 5 juta. Ya silakan, Anda buat budget dulu gitu. Nah, kemudian tujuannya apa?
Supaya jangan sampai kebocoran halus. Teman-teman, Titanic karam. Bukan karena dia sekali kena tabrak langsung kapal terbelah dua. Bukan. Makanya Titanic itu lama, teman-teman. Zaman dulu di B3. Pelan-pelan bocornya. Sehingga ada masih sempat main musik lah, ada sempat melukis, baru pelan-pelan tenggelam gitu. Nah, teman-teman, sama. Budget Anda, keuangan Anda, itu hancur karena sesuatu yang besar. Sesuatu yang halus. Seperti apa? Latih faktor. Kebanyakan ngafif nggak jelas ngapain, tapi kalau ngafif sembari misalnya ketemu klien ya itu produktif, jadinya bukan latih faktor lagi. Nah, perhatikan gitu. Atau jangan-jangan misalnya Anda beli Grab gitu ya kan, sekali ongkirnya 10.000 gitu, sehari pesannya 5 kali, udah 50.000 teman-teman, kali setahun udah 1,5 juta, udah setengah dari orang punya income 3 juta loh teman-teman. Nah, ini untuk Anda yang masih mau fase merintis, ini penting banget dibudgetkan. Seperti seorang pemilik perusahaan, bagaimana cara kita menghemat pengeluaran, dibudgetin, ya itu penting. Nah, setelah itu teman-teman, Anda catat, udah dibudgetin, dicatat. Jadi teman-teman mulai sekarang coba tes tantang diri sendiri, biar Anda lebih mindful dan lebih semangat untuk mencari income. Catat dari mana aja sumber pemasukan Anda. Ya, misalnya hari ini ya, saya misalnya contohnya berhasil nge-closingin satu nasabah, saya dapat income 100.000. Catat gitu. Itu kan pemasukan Anda gitu. Atau misalnya sekarang lagi ngajar. Oh, saya ngajar anak les, saya dapat ini bisa income dikasih tips 50.000, catat itu juga income gitu. Oh, atau hari ini saya berhasil ngejualin saham saya dapat income-nya 10 juta. Ya, tulis itu sumber pemasukanmu gitu. Nah, itu mungkin gampang ya, karena biasa uang masuk kita masih ingat. Nah, tapi teman-teman, yang keluar ini kadang-kadang banyak orang yang nggak ingat. Nah, yang keluarnya teman-teman lihat dari mana sumber uang itu pergi setiap harinya. Jadi bisa gini, wah hari ini gue bayar tol. Ngetol bolak-balik kayak kemarin pas ke ini arah-arah Lubuk Pakam misalnya ya Kuala Namu, itu sekali ngetol bolak-balik itu udah mau sekitar 50.000, catat itu pengeluaran gitu. Kemudian saya ke parkir, wah sekali parkir misalnya ke mall 15.000, catat gitu. Kemudian hari ini saya lakukan transaksi transfer antar bank 5 kali, satu bank 2.500, 12.500, catat teman-teman. Itulah lo punya pengeluaran. Banyak orang nggak catat, bikinnya ngapain gue pikir-pikir. Bukan masalah apa teman, catat. Oh, hari ini gue kasih tips ke waiter di restoran ini baik banget, gue kasih dia tips 10.000, catat gitu. Bukan berarti suruh lu ingat pahala lu, bukan, tapi catat pengeluaran. Nah, boleh pakai aplikasi, boleh pakai manual. Aplikasi banyak kok sudah di Play Store ya. Tujuannya supaya lu tahu, oh gila ternyata gue punya pengeluaran ini hampir menyentuh gue punya income loh. Nah, sehingga Anda nggak merasa nggak nyaman tuh, akhirnya Anda naikkan income. Itu tujuannya teman-teman, ya, cuma untuk catatan. Nah, yang terakhir jangan lupa dievaluasi gitu. Nah, Anda lihat ke akhir minggu, akhir bulan lihat, wah, gua sebulan ini ngopi bisa sampai 5 juta. Kartu kredit lagi gitu. Gua punya income cuma 3 juta. Wah, ini ada nggak bener nih. Nah, coba diakali. Mungkin ngopinya saya 3 kali selama ini di 3 kafe, kalian coba di Starbucks, beli americano mungkin. Bisa refill pakai air putih. Ya nggak ada salah, teman-teman. Anda kan tahu kemampuan Anda sampai di mana. Jadi evaluasi gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Saya dulu seperti ini, masih agent awal dulu saya kayak gitu. Jumpa orang sehari 5 orang di Starbucks, aku pesan 1 americano, habis itu gua refill. Jadi orang nggak tahu kan gua minum tuh americano gitu. Karena pesannya hot teman-teman ya. Kalau yang cool kan nampak banget air putih ya. Pesan yang hot, karena hot tertutup sama gelas. Itu trik teman-teman, trik. Orang yang ngerti perencanaan keuangan, biasanya dia akan jauh lebih pelit teman-teman ketimbang orang normal. Because why? You appreciate every penny that you have. Lu sama hargai setiap rupiah lu punya gitu. Ya. Nah, kalau ada lebih, nanti ini tip ke Bro Ricky sebagai private fund manager gitu ya, untuk masih, bro, gue punya 1 M nih, lu tolong lu kelola. Sama kayak Mary. Nah, jadi supaya dapat 1 M cepet-cepet dapatinnya. Sehingga lu bisa jadi klien Bro Ricky. Lagi lumayan gitu ya kan. Nah, itu gambaran. Oke, kemudian kita lihat di sini. Tujuannya apa? Supaya lu on track. Ya, misalnya gini, gue yakin ada yang buat goal setting, gue pengen misalnya ngebeli laptop misalnya. Gaming laptop 30 juta di akhir tahun. Nah, tujuan budgeting ini supaya lu on track. Jangan nanti laptop nggak kebeli, lu entah beli aneh-aneh gitu, nggak on track. Itu penting. Ya. Terus misalnya saya pengen punya goal, jalan-jalan ke Jepang, bawa keluarga, misalnya 4 orang selama 2 minggu. Oke, total budget harus habis 140 juta. Nah, ini tujuannya budget management, supaya lu dapat, lu punya target. Ya. Dan teman-teman semakin sering lu buat, semakin mindful lah ke depannya untuk mengelola keuangan. Ya, jadi ini dia BCE. Ya, budgetkan, catatkan, dan evaluasikan. Teman-teman, mind wealth ya, kita bicara sisihkan dan sisakan. Saya hanya akan bahas sekilas di sini, nanti ini ada topik sendirinya. Teman-teman pastikan apa yang Anda miliki, Anda sisihkan untuk membayar pajak ya, karena sebagai warga negara yang baik kita pastikan income kita bersih dari pajak. Kenapa nggak enak teman-teman dikejar orang pajak ya? Kalau seperti ini pastikan yang punya income yang banyak ya, kalau misalnya Anda punya usaha, punya bisnis,
pastikan Anda mencari konsultan pajak yang benar-benar amanah. Ya, jangan nanti dia sama Anda lakuin di depan, di belakang, dia pula yang ngelaporin, itu bahaya. Ya. Nah, kemudian teman-teman, kedua, ingat apapun agama Anda, di setiap pundi-pundi rupiah yang kita miliki itu terkandung hak dari orang lain yang lebih, bukan lebih ya, yang kurang mampu dibanding kita deh. Jadi pastikan apapun Anda agamanya, mau perpuluhan, sedekah, zakat, beramal, pastikan Anda kon charity. Ya minimal 2,5% deh. Ya, kalau bisa lebih banyak, kenapa? Why not gitu? Banyak cara kok untuk beramal zaman sekarang. Ada orang kesusahan, kita bisa.com, dari organisasi, dari tempat-tempat ibadah banyak. Saya pastikan salurkan ke orang yang tepat ya, karena zaman sekarang banyak, saya yakin apalagi teman-teman di sini yang udah mulai punya banyak follower, saya yakin Anda banyak di follow oleh tanda kutip panti-panti asuhan yang kadang-kadang kita nggak tahu kebenaran seperti apa. Jangan sampai ditunggangi ya. Bijaklah dalam melakukan charity juga. Nah, kemudian teman-teman, debt cancellation. Bagaimana cara Anda meng-cancel hutang? Nah, ini yang mungkin akan menjawab pertanyaan tadi ya. Boleh nggak berhutang dan bla bla bla, kita bahas sedikit. Dan Anda punya peace of mind, yaitu apa? Berasuransi lah. Kalau enggak, Anda nanti ada apa-apa, nggak tenang gitu teman-teman. Karena kenapa? Mercedes-Benz, Lamborghini mungkin memberikan Anda kenyamanan. Tapi kalau Anda punya asuransi, Anda punya keamanan teman-teman. Jadi ingat, aman dulu sebelum nyaman, jangan terbalik ya. Nah, kemudian financial freedom, bagaimana cara Anda mengembangkan uang Anda sehingga mencapai apa yang Anda inginkan dengan uang yang kamu miliki, dengan effort yang nggak terlalu capek. Cara gimana? Pakai compounding. Cari bunga yang sesuai dengan potensi Anda. Ya, mitigasi resiko. Nah, kemudian teman-teman, sisanya habiskan untuk biaya kebutuhan gaya hidup. Ya, artinya apa? Untuk biaya rumah tangga Anda, pendidikan anak, dana pensiun, dan lain-lain. Kemudian untuk pengembangan diri dan bermain, teman-teman. Anda harus bermain gitu. Jadi, Pak, saya sudah tua. Ketika Anda bilang Anda tua, Anda berhenti bermain, di saat itulah Anda baru menjadi tua. Teman-teman, maka jangan heran kalau misalnya artis itu kadang-kadang kalau misalnya dia yang enjoy life-nya itu tetap muda. Kenapa? Dia bermain, dia tetap stay have fun gitu. Nah, teman-teman, pastikan Anda punya budget untuk ini semua. Dan teman-teman, harusnya income yang kamu miliki di awal bulan itu semua habis nol untuk dibagi-bagi ke semua pundi-pundi ini. Kantong-kantong itu terisi semua. Ya, makanya teman-teman, budgeting berbicara tentang kemana uang Anda pergi. Bukan bicara tentang saya bingung uang saya lari kemana, tapi Anda jadi jelas uang Anda itu perginya ke mana. Itu penting ya. Nah, oke. Terus kemudian nanti kita akan lanjutin di sini fantastic. Fantastic itu berbicara tentang 3 dana yang harus Anda miliki, teman-teman. Anda harus punya emergency fund, Anda harus punya routine fund, Anda harus punya sinking fund, ya. Emergency fund itu berbicara tentang dana darurat. Routine fund itu berbicara tentang yang namanya pengeluaran rutin yang Anda perlukan itu setiap bulan. Sinking fund berbicara tentang pengeluaran rutin yang Anda keluarkan tapi bukan setiap bulannya. Saya akan masuk satu persatu supaya teman-teman bisa dapat gambaran apa itu emergency fund, apa itu routine fund, apa itu sinking fund. Ya, untuk teman-teman yang baru ngerintis, yang atau baru mulai berbenah sekarang, pastikan Anda punya ketiga fund ini, maka hidup Anda akan tenang. Nah, yang pertama, emergency fund. Apa itu? Pertanyaan gini, apakah dana ini sudah ada belum? Nah, kemudian cocok nggak dengan situasi keuangan yang kamu miliki? Nah, kalau misalnya nggak cukup, ada nggak sumber kas lain yang bisa digunakan? Atau ada aset lainnya nggak yang bisa difungsikan untuk tujuan sebagai dana dadakan? Kita lihat di sini. Berapa sih jumlah idealnya? 3-12 kali pengeluaran bulanan. Teman-teman kalau lihat di sini, ada angka maksimal 12. Kenapa? Kalau lebih dari 12, uang Anda tergerus oleh inflasi. Kenapa? Karena emergency fund ini letaknya di tabungan. Paling mentok reksadana pasar uang itu paling mentok, teman-teman. Nah, karena kenapa? Ini untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa, uang ini keluar untuk membiayai biaya-biaya darurat seperti apa? Misalnya sakit yang sifatnya ringan, kebocoran misalnya ban mobil, ada mobil rusak, komputer rusak, ada rumah perlu diperbaiki, ada sakit gigi misalnya, atau misalnya contohnya pengen lagi swab antigen, misalnya contoh takut kena COVID apa, ini semua dari dana darurat Anda. Sesuatu yang sifatnya ini tidak besar jumlahnya, biasanya bisa di-tackle dengan income Anda selama 1 tahun gitu. Nah, makanya kenapa 3-12 bulan pengeluaran bulanan. Jadi kalau kamu punya pengeluaran 10 juta per bulan, pastikan kamu punya 30 juta sampai 120 juta di rekening bank. Tidak boleh lebih, ya, dan tidak boleh kurang. Jadi ada ratio. Nah, semakin banyak tanggungan Anda akan lebih ke arah 12. Semakin usaha Anda itu bisa makin nggak stabil, semakin Anda harus ke arah 12. Tapi kalau misalnya Anda masih belum punya tanggungan, masih single, ya 3 mungkin sudah cukup seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini untuk dana darurat. Nah, kemudian di mana disimpan ya teman-teman? Kalau kebutuhan di bawah 1 bulan, Anda simpan di tabungan. Karena tabungan kapanpun bisa ditarik. Nah,
Kalau sifatnya dia 1-2 bulan, nggak gitu cepat, ya, ada tuh simpan di mana simpannya di deposito jangka pendek. Jadi misal gini, Anda punya emergency fund misalnya 100 juta, maka 10 juta simpan di rekening bank, 30 juta ada simpan deposito yang nggak usah pakai automatic rollover ya, yang bisa Anda tarik, dan sebisa mungkin cari yang tidak ada penalti. Jadi kapanpun mau Anda cairkan itu bisa. Dan 60 jutanya Anda simpan di reksadana pasar uang. Itu sebagai gambarannya, itu kebutuhan lebih panjang. Dan nggak usah ditambah-tambah, cukup segitu teman-teman. Sampai ketika Anda evaluasi dan ternyata kebutuhan Anda naik, baru Anda tambah. Ya, itu penting banget. Nah, kebutuhan bulanan seperti apa? Kita akan masuk ke yang kedua nanti. Tapi sebelumnya, pastikan teman-teman, jangan pernah simpan di instrumen investasi ya. Jangan pernah nanti, wah gue beli deh saham Goto. Katanya nanti bertanya Tokopedia kita mau ngapain bisa gitu ya kan. Wah gue beli deh misalnya saham rumah sakit. Kan katanya isu-isu perbankan sekarang, undang-undang kesehatan lagi mau merombak semua rumah sakit. Teman-teman itu FOMO namanya. Ya jangan sampai. Ya kalau uang dingin boleh, uang panas jangan. Yang bersifat itu uang panas, bukan uang dingin ya. Jadi pastikan simpan di instrumen yang sifatnya stabil dan liquid. Nah teman-teman, emergency fund tadi, kalau teman-teman mau dalam konteks ngomong ke klien, ya, ngomong ke teman-teman yang di luar sana, emergency fund itu selain uang cash, Anda masih punya 2 jenis emergency fund yang nggak banyak orang nggak tahu. Yang pertama ya kartu kredit. Kartu kredit di mana Anda harus sanggup lunasi dalam 1 bulan. Jadi misalnya, ketika Anda ke rumah sakit, perlu deposit dalam jangka cepat. Kartu kredit itu solusi ya teman-teman. Dan yang ketiga, kartu insurance sebagai dana darurat abnormal Anda ketika terjadi sesuatu yang di luar prediksi. Misalnya, pagi rumah sakit, kita nggak tahu kan berapa besarnya. Di saat itulah Anda akan perlu kartu itu. Nah, sekarang kita bahas rutin fund. Yang keluar di bawah sebulan. Misal apa? Uang sekolah anak misalnya, uang pulsa, uang listrik, uang air, ya, cicilan KPR, cicilan mobil, dan segala jenis lainnya sifatnya di bawah 1 bulan. Nah, ini harus kamu hitung. Misalnya kalau setiap bulannya kamu habis 20 juta di sini, tambahkan lagi dan kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya kebutuhan beli sayur, rantang, dan lain-lain, itulah rutin fund Anda. Nah, rutin fund Anda inilah yang menjadi perkalian tadi yang di 3-12 bulan. Ya, jadi pastikan Anda tahu berapa rutin fund Anda. Yang selama ini belum pernah catat mulai hari ini. Nanti akan Anda tahu, oh ternyata gila ya, banyak juga pengeluaran saya gitu. Ya, ini penting. Nah, kemudian teman-teman sinking fund. Sinking fund ini ialah pengeluaran rutin yang terjadi tapi tidak dalam bulanan. Mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali. Misalnya PBB ya kan? Atau untuk perpanjang pajak kendaraan bermotor gitu ya kan? Atau kadang-kadang uang maintenance dibagi per 3 bulan misalnya. Atau ada uang iuran-iuran organisasi. Atau misalnya ada uang iuran kantor yang sifatnya nggak bulanan. Nah, itu catat gitu. Ini penting supaya Anda tahu juga berapa sinking fund. Nah, teman-teman, rutin fund, sinking fund, sama emergency fund itu harus diletakkan di 3 kantong yang terpisah. Ya, supaya Anda tahu kemana arahnya. Nah, itu untuk awal ya, emergency, rutin, dan sinking fund. Nah, kemudian teman-teman pastikan manage your cash flow, manage your life. Kalau Anda tidak mengendalikan uang Anda, siap-siap Anda menjadi budak uang. Uang bukanlah tuan yang baik, tapi uang merupakan hamba yang sebenarnya akan sangat kamu inginkan, teman-teman. Ya, berarti saya termasuk boros. Waduh, kalau gitu ini saya agak-agak bisa berkomentar. Nanti itu ada sesi pribadi tuh ya teman-teman sekalian. Jangan langsung ngejudge teman-teman. Nanti kita akan coba ngelihat itu masing-masing. Ya, ini itu masih dasar, itu brainstorm dulu teman-teman, itu dasar. Supaya minimal kita bisa merefleksikan diri apa yang mau kita lakukan di bulan 7 sampai tahun ini. Itu penting. Ya, yang udah terjadi bisa diapa-apain, kita hanya bisa memperbaiki apa yang di depannya. Nah, teman-teman, jadi ingat yang terakhir, hutang ternyata bukan hal yang buruk. Nah, ini teman-teman yang kata hutang minus, jangan takut teman-teman. Ya, Anda harus tahu, hutang itu bisa jadi kawan kalau kita ngerti. Nah, kita lihat di sini. Pertanyaan gini, bagaimana level hutang dari ketiga rasio hutang Anda? Jadi tadi misalnya ya, kayak Sis Mary pengen ada net aset yang lebih, tapi dia pengen beli, dia pengen cicil. Atau ada orang-orang pengen beli rumah. Boleh nggak gue beli? Seberapa besar gue boleh nyicil? Ini akan menjawab pertanyaan Anda. Ada 3 rasio hutang harus Anda ketahui. Ya. Dan pertanyaan teman-teman, tipe hutangnya untuk apa? Untuk sekarang apa jangka panjang? Kan gitu. Nah, kemudian ada nggak kas atau aset yang bisa digunakan untuk mempercepat pelunasan hutang? Atau membayar lunas hutang yang udah ada. Misal kalau hutang ini sifatnya memang nggak bagus, bukan produktif, konsumtif, dan bunganya tinggi gitu. Jadi harus cepat dilunasi. Ya, nah, kita akan lihat di sini. Nah, hutang bukanlah hal yang buruk selama digunakan cara bijak. Jadi penting. Nah, kalau misalnya contohnya teman-teman punya hutang, tanya hutang ini mau untuk apa dulu gitu.
Ya, itu penting banget. Kemudian teman-teman pastikan tahu dulu, Anda harus tahu mana hutang yang lebih diprioritaskan. Hutang-hutang yang sifatnya produktif, yang mendatangkan Anda income, mendatangkan Anda uang, itu diprioritaskan terlebih dahulu. Ketimbang hutang-hutang yang sifatnya hanya untuk enjoy have fun, teman-teman. Boleh nggak enjoy have fun? Boleh, tapi nanti ada perhitungannya. Nah, total hutang, teman-teman, pastikan kalau misalnya Anda punya income 10 juta, maka cicilan Anda tidak boleh lebih dari 3,5 juta per bulan. Itu penting banget. Nah, kalau dari aset, misalnya Anda punya aset 1M, maka hutang Anda tidak boleh lebih dari 500 juta. Itu penting banget. Kalau lebih, siap-siap Anda lagi ke arah kebangkrutan. Ya, jadi 2 angka ini dipegang. 35% dari penghasilan Anda, 50% daripada aset. Ya, oke. Nah, kalau misalnya dua-dua masih di bawah itu, Anda silakan masih boleh menambah cicilan sampai sebatas ini. Itu penting, ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau mau dibagi jenis-jenis hutang, ada hutang produktif, ada hutang konsumtif. Maka teman-teman, minimal 20% untuk hutang produktif. Maksimalnya berapa? Maksimal 35% kalau untuk produktif. Jadi misalnya gini, teman-teman punya plafon hutang itu misalnya 350 juta. Nah, kalau misalnya kamu pengen ada ngambil yang produktifnya 300 juta, berarti sisa konsumtifnya tinggal 50. Karena konsumtif itu maksimal 15%. Tapi boleh berendah, boleh. Jadi teman-teman yang minimal boleh dinaikkan, yang maksimal boleh diturunkan. Jadi minimal 20% produktif, maksimal 15% untuk konsumtif. Pastikan tidak lebih dari 30% daripada income Anda untuk kedua hal ini. Itu pentingnya. Nah, kemudian teman-teman, pastikan ketika sudah menginjak usia produktif, jumlah hutang mengecil, bahkan menjadi 0. Karena kenapa? Anda tidak pengen dikejar-kejar debt collector di saat usia hari tua nanti. Oke. Nah, baik. Saya akan sedikit menjawab tentang tadi yang minus ya. Yang minus, yang ada kata yang mau KPR gitu. Sebenarnya cuma satu sih. Minusnya itu, apakah setiap bulannya ketika kita ngebayar, mengganggu cash flow nggak? Itu pertama. Nah, kalau misalnya tadi minus, apakah benar kita telah melaporkan semua harta-harta kita ke dalam pelaporan SPT? Karena pada dasarnya kalau benar-benar pelaporan di SPT sesuai, harusnya dia tidak bakal minus di SPT-nya. Karena gini sih, kita ada namanya penilaian kredit KPR kan. Ketika kita ngajuin kredit kan bank udah ngeliatin kita dulu. Seberapa lancar kita bayar kredit, bagaimana kita punya pelaporan income dan semua, sehingga mereka memutusin bisa ngasih kita apa enggak gitu. Coba perhatiin lagi. Harusnya nggak bisa sampai ke minus seperti itu. Ya, kalau bisa sampai ke minus berarti ada pelaporan yang mungkin kelupaan dilapor. Sehingga seolah-olah ke SPT kita kayak banting banget ya sampai ke arah itu. Ya. Oke. Baik, teman-teman. Kita udah agak sedikit overtime. Saya buka mungkin 1 atau 2 pertanyaan kalau teman-teman ingin bertanya gitu ya. Atau kalau misalnya ada yang takut agak privacy, silakan after ini boleh nanti via chat. Ada kira-kira yang mungkin pengen bertanya, ada yang pengen mungkin ini berdiskusi, hal-halnya ada? Silakan kalau misalnya ada. Oke, kalau misalnya tanya nggak? Bro Kevin Kate, ada pertanyaan nggak? Bro Kevin Tan, nah 2 Kevin nih hari ini. Kevin dan Kevin ya. Nanti deh private deh. Oke. Baik, Go, baik. go. Ya, Gua aja Oke. bertanya. Nah, jadi kan biasanya mindset ya kalau orang karyawan ya, kan biasanya itu mereka kan sukanya, oh gue punya income sekian, ya udah gue coba maksimalkan gitu alokasi aset gue gitu, bukan aset sih, aset alokasi income lah. Tapi at the same time menurut lu itu strategi yang baik gak? Coba tadi agak putus. Ada sentang gimana? Aset? Kalau misalnya seorang karyawan ya, misalnya gue punya income sekian, anggaplah 20 juta misalnya. Terus gue tuh tiap hari berpikir caranya gimana cara menghemat nih, biar gue bisa kaya nih, oke? Pertama, menurut lu itu adalah cara yang baik gak? 1. Oke. Kalau memang itu bukan, katakanlah anggaplah bukan, ada nggak solusi untuk itu? Menurut kamu tuh? Ya, thank you. Oke, thank you, Ricky. Itu pertanyaan sangat bagus. Itu yang saya tunggu dari sebenarnya gini. Jadi banyak orang yang berpikir hemat pangkal kaya. Teman-teman, saya hanya bilang hemat itu membuat Anda cepat terkena sakit kritis. Karena kenapa? Gak semua orang sanggup berhemat dan jangka panjang. Memang sih benar. Itu di awal kalau misalnya kamu punya sumber daya terbatas, kamu mungkin akan pilih berhemat kan gitu. Nah, tapi pertanyaan satu teman-teman. Kalau ada cara yang lebih enak yang bisa membuat Anda have fun dan Anda bisa dapat result yang sama, apakah hanya berhemat cara satu-satunya untuk Anda mendapat hal itu? Nah, coba. Orang 20 juta, misalnya gini, dia pengen punya
saving misalnya 15 juta per bulan. Sehingga dia melakukan penghematan gila-gilaan, dia cuma ngeluarin biaya hidup 5 juta per bulan. Coba orang yang sama, pokoknya dikasih offering. Misalnya, lu bisa lo tetap nyimpan 15 juta, dan lu bisa enjoy tiap bulan 15 juta, tapi lu bisa punya simpanan 15 juta loh. Dengan lu punya income 20. Lo kok bisa? Nyari lagi pendapatan tambahan. Yaitu apa? Income ditambah. Yang sudah ada jangan diapa-apain, tambah lagi gitu. Caranya gimana? Cari berbagai jenis opportunity yang ada. Ya salah satunya kayak gini di komunitas kita, teman-teman. Di consultation kita, kita menjadi seorang profesional di bidang insurance, kan itu bisa buat teman-teman punya income tambahan di awal tanpa Anda harus ninggalin kerjaan yang sudah ada. Di mana tambahan ini, teman-teman, baru kita ngerasain juga, sekarang udah mulai menjadi income utama gitu. Perlahan-lahan. Nah, tinggal teman-teman ngelihat, apakah kamu tak pengen stay berhemat, silakan, that's your choice. Tidak ada yang salah. Lu cocok, lu nyaman, silakan. Tapi kalau udah merasa, gue gak nyaman ini, gila 5 juta per bulan, masa gue makan nasi harus dibagi sampai 2 hari dipanas manasin ulang, ya ada kena cancer gitu. Ya sama teman-teman. Orang mau berhemat, dia makan Indomie tiap hari hemat gitu. Tapi nanti di usia 50 tahun, ya udah jadi ini, pasiennya dokter ya kan, kena cancer kemana-mana gitu. Apakah itu lifestyle lu inginkan? Atau lu berhemat, lu bisa gym, lu bisa full protein supplement, lu bisa tetap dapat hasil yang sama gitu. Ya that's your choice. Gue pilih cara yang kedua, teman-teman. Gue pribadi ya, gue nggak tahu kalian seperti apa, tapi saya yakin orang-orang ya yang benar-benar paham dan ngerti, dan hanya orang-orang yang benar-benar dia ini ya pengen benar-benar hidupnya itu full ya, dia benar-benar enjoy dia life, bukan hanya hidup seolah-olah hidup, dia benar-benar hidup, dia akan pilih cara yang kedua pastinya. Maka teman-teman harapannya sesi pagi ini walaupun masih sesi awal ya, karena ini kan kelas perdana gitu, sesi awal tuh best kali ini ya, gue yakin pasti cukup menampar-nampar deh. Karena ketika saya pertama kali dengar kayak gini, gini, gila, setelah itu gue ngapain aja gitu. Ya, jadi teman-teman harapannya ini bisa Anda terapin, bukan hanya klien Anda, tapi ke Anda sendiri. Karena kenapa gini teman-teman? Jangan berharap orang lain mengikuti Anda, kalau kamu sendiri tidak mengikuti kata-kata daripada kamu sendiri. Seorang leader tidak akan bisa ngelit orang kalau dia tidak bisa ngelit dirinya sendiri. Kalian semua tuh leader bagi kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya contohnya, oke, gue pengen mulai nambah income, gue pengen nambah aset, tapi Anda nggak jalanin. Terus kamu ngomong kemana-mana, lu harus nambah income, harus gini, orang tidak akan ikut. Kenapa? Because they see who you are. Mereka ngikutin. Nah, teman-teman pastikan Anda sendirilah berusaha. Gak usah banyak-banyak. Start slow. Konsisten, berpelan-pelan cari momentumnya. Itu penting, teman-teman. Ya, ikuti. Maka nanti setelah ini, sesi ini, Anda tanya lagi ke pengundang Anda, cari tahu, gue pengen buat goal deh selama 6 bulan ke depan, gue pengen punya goal something, harus gue punya angka. Teman-teman, angka itu tidak perlu harus besar, yang penting nyaman buat Anda ngelihatnya tertantang, Anda jalanin. Ya, itu penting. Oke, thank you teman-teman. Kita akan jumpa di sesi berikutnya, ada topik berikutnya, nanti perhatikan pantengin grup tentang topiknya, saya udah share ya. Kalau misalnya contoh di sini masih ada bingung pengen bertanya, silakan. Nah, bagi yang bisa on cam silakan ya, kita akan foto, karena saya juga akan kumpulin juga untuk poin-poin nanti, karena nanti ada kontes khusus. Silakan. Buka kamera sebentar ya, everyone. Oke. Foto. Yang lagi jalan shift drive ya, shift drive Bro Kevin. Oke. Baik. 3, 2, 1, and smile. Ada yang buka lagi, saya tunggu lagi. Oke, saya ulangi ya. 3, 2, 1, and smile. Oke. Nah, itu Bro Adika itu lagi gak ada kamera. Di signal nih itu Bro Riki nih nanti berarti. Nanti habis dikirimin kamera 1 ya kan. Oke, teman-teman, have fun. Stay safe, stay productive, and have fun. Kalau nanti yang ada silakan japri ke Bro Riki, ke saya, siapapun terserah. Oke, thank you. See you again. Bye semuanya.